Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS sesi 2 pada materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada sesi pertama kita sudah mempelajari Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu pertama yang berdiri di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Sumatera Selatan atau Palembang yang merupakan agama Buddha dan sebagai pusat agama Buddha. Kemudian supaya pembelajaran kita tidak ngawur, kalian harus fokus pada tujuan pembelajaran pada hari ini, pada materi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama sama dengan yang kemarin, yaitu kalian harus dapat mengisi tabel yang berisi tentang nama kerajaan, kemudian di mana lokasi kerajaannya, siapa nama rajanya, kemudian corak agama apa yang dianut oleh agama tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat menganalisa kerajaan mana yang bercorak Hindu saja, kerajaan mana yang bercorak Buddha saja, kerajaan mana yang bercorak Hindu dan Buddha atau kedua-duanya. Mari kita lanjutkan. Jadi kerajaan Hindu Buddha yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno yang berlokasi di Jawa Tengah. Mataram kuno berdiri pada sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Raja-raja yang memerintah kerajaan Mataram diawali oleh Raja Sana, kemudian dilanjutkan oleh Raja Sanjaya, itu dari wangsa Sanjaya. Kemudian setelah itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Panangkaran. Pada masa Raja Panangkaran ini, Mataram kuno terbagi dua, yaitu Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah bagian utara dipimpin oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Kemudian Mataram Jawa Tengah di bagian selatan yang dipimpin oleh dinasti Sailendra dan beragama Buddha. Lalu pada tahun 850 Mataram kuno ini dapat dipersatukan kembali dengan menikahnya Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Mataram meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kemudian pemerintahan setelah Mataram kuno dipersatukan oleh Rakai Pikatan, yang memerintahnya adalah Rakai Pikatan lengser, dilanjutkan oleh Dyah, dilanjutkan oleh Dyah Balitung, dilanjutkan oleh Daksa, kemudian dilanjutkan oleh Tulodong, dilanjutkan oleh Raja Wawa, dan raja terakhir adalah Empu Sindok. Nah, pada masa Empu Sindok ini memerintahkan bahwa pusat pemerintahan dipindahkan ke Jawa Timur dengan dua alasan. Yang pertama, Mataram itu mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya, jadi sudah tidak aman. Kemudian yang kedua, alasan dipindahkannya ke Jawa Timur yaitu terjadinya letusan Gunung Merapi. Dengan dipindahkannya ibu kota ke Medang Kamulan, maka berakhirlah kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dan berdirilah kerajaan Medang. Kemudian berikutnya adalah faktor keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tadi terjadinya letusan Gunung Merapi. Kemudian yang kedua, terjadinya krisis politik di dalam negeri. Yang ketiga, karena pemerintahannya dipindahkan ke
Jawa Timur, maka terjadi keretakan dan keresahan. Kemudian alasan yang keempat adalah daerahnya yang kurang subur. Dengan demikian, kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu-Buddha. Jadi ada dua-duanya ya. Ibu tekankan sekali lagi, Mataram kuno ini bercorak Hindu-Buddha. Karena ada dua dinasti yang memerintah di kerajaan tersebut. Lalu mata pencahariannya itu bersifat agraris, di mana mereka menggantungkan diri pada hasil pertanian. Mereka mengembangkan, selain agraris, juga mereka mengembangkan kehidupan yang bersifat maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo sebagai pusat sebagai pusat sarana lalu lintas, kemudian sebagai tanah yang subur untuk kehidupan pertanian. Lalu peninggalan candi dari dinasti Sanjaya atau dinasti Hindu, yang itu Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Siwu, Candi Gabang, dan Candi Plausan. Kemudian juga peninggalan candi dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha, antara lain Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Pawon, kemudian Candi Mendut, dan Candi Ngawe. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa raja-raja yang memerintah dari dinasti Sailendra diantaranya adalah Samaratungga, kemudian Bala Putradewa, dan Pramodawardhani. Kemudian dari mana sumber informasi yang didapat yang menerangkan tentang kerajaan Mataram kuno itu? Didapat dari beberapa prasasti dan peninggalannya, yaitu antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Plurak, dan Prasasti Mantiasi. Nah, itu sekilas tentang kerajaan Mataram kuno. Yang kelima itu adalah kerajaan Medang yang berlokasi di Jawa Timur. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Empu Sindok. Tadi kan memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan ibu kota Medang Kamulan. Maka berdirilah kerajaan Medang. Mataram kuno runtuh. Nah, maka kita pelajari sekarang yang kelima adalah kerajaan Medang. Pendiri kerajaan Medang yaitu Empu Sindok yang memerintah pada tahun 928 sampai 948. Lalu digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Sri Isanatungga Wijaya. Kemudian digantikan oleh anaknya Sri Makutawang Swardana. Lalu digantikan oleh Sri Dharmawangsa. Dan setelah itu digantikan oleh menantunya Airlangga. Kemudian Airlangga membagi dua kerajaan Medang ini menjadi dua, yaitu Jayenggrana yang menjadi kerajaan Panjalu dan Jayawarsa yang menjadi kerajaan Jenggala atau Kediri. Maka kerajaan Medang berakhir dan berdirilah kerajaan Panjalu dan kerajaan Kediri. Lalu corak agama yang dianut oleh kerajaan Medang adalah agama Hindu dan mata pencahariannya bersifat maritim. Penduduk bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kita ingat bahwa daerahnya itu kurang subur. Kemudian sumber informasi yang dapat menceritakan tentang kerajaan Medang ini didapat dari berita Cina, dari berita India, dan juga dari prasasti. Prasasti apa? Prasasti Pucangan, Anjuk Ladang, Prada, Prasasti Limus, Prasasti Turun Hyang, Prasasti Wurara, Prasasti Semangka, Prasasti Silet, dan Prasasti Gandakuti. Nah, itu adalah kerajaan Medang. Yang keenam adalah kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur. Raja yang memerintah setelah Jayawarsa sebagai pendiri, Jayabaya mencapai puncak kejayaannya.
karena dapat mempersatukan kerajaan Jenggala dan Panjalu atau Jenggala dan Kediri, di mana Kediri ini kan berdirinya dari runtuhnya dari Airlangga membagi dua kerajaan. Nah, pada masa Jayabaya inilah dapat dipersatukan kembali kerajaan Panjalu dengan kerajaan Kediri. Kemudian setelah Jayabaya, raja yang memerintahnya adalah Sarwewara. Kemudian digantikan oleh Gandra. Dan selanjutnya digantikan oleh Kameswara. Kemudian Kertajaya sebagai raja terakhir. Agama yang dianut atau yang dipakai atau corak dari kerajaan Kediri ini adalah agama Hindu. Mata pencaharian penduduk dari kerajaan Kediri ini bergantung pada usaha pertanian. Yang paling utama adalah beras, kemudian pelayaran dan perdagangan. Perdagangannya diantaranya adalah emas, perak, gading, kayu cendana, kemudian juga hasil bumi lainnya. Lalu apa faktor keruntuhan dari kerajaan Kediri ini? Yang pertama adalah terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu minta pertolongan dan perlindungan kepada Ken Arok, penguasa Tumapel. Lalu Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan, maka berakhirlah kerajaan Kediri. Ken Arok mendiri kerajaan baru di daerah Tumapel yang diberi nama Kerajaan Singasari. Berakhir kerajaan Kediri, berdiri kerajaan Singasari. Lalu sumber informasi yang menjelaskan tentang kerajaan Kediri antara lain dapat diambil dari Prasasti Padelegan, kemudian Prasasti Panumbangan, kemudian Prasasti Hantang atau Prasasti Ngantang, kemudian Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Itu tentang kerajaan Kediri. Yang selanjutnya adalah kerajaan Singasari. Kita ingat, pendirinya adalah Ken Arok setelah mengalahkan kerajaan Kediri bersama kaum Brahmana. Nah, berdiri di mana kerajaan Kediri? Berarti kerajaan Kediri masih di Jawa Timur. Berdiri sekitar abad ke-13. Raja terkenal dari kerajaan Singasari ini adalah Kertanegara. Pada masa ini, Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi itu berarti mengirim tentara keluar untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan perluasan wilayah. Kemana? Ke kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua adalah untuk menahan serbuan tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Nah, selain ekspedisi Pamalayu itu, Kertanegara bertujuan ingin meluaskan wilayah kekuasaannya. Berarti Kertanegara ini merupakan raja yang hebat. Ketika Kubilai Khan mengirimkan pasukan ke kerajaan Singasari dengan tujuan agar kerajaan Singasari mengakui kedaulatan Kubilai Khan, Kertanegara menolak. Sehingga Kubilai Khan sangat marah. Maka setelah mendengar Kertanegara menolak untuk mengakui kedaulatannya, maka Kubilai Khan mengirimkan tentara untuk menyerang Singasari. Ketika terjadi penyerangan, Raja Kertanegara sudah meninggal dunia, sehingga peperangan tidak terjadi. Itu kisah tentang kerajaan Singasari. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Mata pencaharian penduduk bersumber dari pertanian dan perdagangan.
Letak kerajaan Singasari ini di pedalaman yang dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain digunakan untuk pertanian, kedua sungai tadi digunakan sebagai sarana lalu lintas. Sumber informasi tentang Singasari ini didapat dari berbagai macam prasasti. Prasasinya itu diantaranya Prasasti Kudadu, kemudian Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari. Kemudian faktor keruntuhan Singasari karena mendapat serangan dari Jaya Katuang, yaitu dari keturunan Raja Kediri. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit masih terletak di Jawa Timur, berdiri pada sekitar abad ke-13. Pendirinya adalah Raden Wijaya, itu raja pertama. Kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa Tribhuwana Tungga ini diangkat Gajah Mada sebagai patih Majapahit. Kemudian sebagai patih, Gajah Mada melakukan sumpah. Sumpahnya itu adalah Sumpah Palapa. Kemudian Tribhuwana Tunggadewi digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk ini, Majapahit mencapai puncak kejayaan atau puncak keemasan. Selanjutnya, Majapahit ini dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi begini, dikatakan sebagai kerajaan Hindu-Buddha itu. Kerajaan Majapahitnya sendiri memberlakukan aturan-aturan yang bercorak Hindu. Kemudian, tidak melarang warganya untuk memeluk agama Buddha. Hal itu tercermin dari tulisan yang terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Satunya apa? Satu, Majapahit. Tinggal di mana? Tetap Majapahit. Tetap Majapahit. Tinggal di Pulau Jawa, tinggal di Sumatera, kemudian Majapahit juga menguasai sebagian Kalimantan. Nah, mereka tetap warga Majapahit. Jadi, kita mengambil kata Bhinneka Tunggal Ika itu pada masa kerajaan Majapahit. Lalu, mata pencaharian dari kerajaan Majapahit ini didapat dari hasil pertanian, terutama beras. Kemudian juga Majapahit ini merupakan negara yang bersifat maritim karena Majapahit ini memiliki armada laut yang sangat kuat. Kemudian memiliki pelabuhan-pelabuhan yang letaknya sangat strategis untuk memajukan perdagangan. Lalu faktor keruntuhan atau kemunduran. Yang pertama disebabkan oleh pengganti Hayam Wuruk, tidak ada yang bisa mengembalikan kejayaan Majapahit. Yang kedua, terjadi perang saudara, yaitu perang Paregreg. Di dalam kerajaan terjadi perang saudara antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah meluasnya pengaruh Islam. Dan yang terakhir adalah adanya serangan Adipati Unus dari kerajaan Demak. Maka berakhirlah kerajaan Majapahit. Itu kerajaan-kerajaan yang kita pelajari mulai dari awal sampai terakhir kerajaan Majapahit. Di akhir pembelajaran, kalian harus dapat menjawab tujuan pembelajaran. Kita ingat, evaluasinya adalah mengisi dari tabel, di mana di dalam tabel ini berisi tentang apa nama kerajaannya,
kemudian di mana lokasi kerajaannya, siapa nama raja yang memerintahnya, kemudian corak agama apa yang dianut kerajaan tersebut. Pertanyaan kedua, kalian harus dapat menganalisa kerajaan yang bercorak Hindu saja. Kemudian yang kedua, kerajaan yang bercorak Hindu saja. Kemudian yang ketiga, mana kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan materi kita kali ini dapat dipahami dan semoga kalian dapat memanfaatkan video ini sebagai media pembelajaran. Demikian penjelasan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mulai dari saluran-saluran masuknya Islam di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.